Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman Nontoxic Media. Ya, gue adalah Hamdi Rizal Nur. Gue senior associate di kantor hukum Dewi Jala and Partners Law Office. Di sini gue hadir di hadapan teman-teman semua ingin membicarakan satu hal yang sering diabaikan, yaitu tentang pemahaman kontrak. Nah, ketika berbicara kontrak, kita bayangkan dulu nih ke depan bahwa kita telah berusaha berlatih setiap hari berbulan-bulan untuk mengikuti sebuah event gitu. Tapi gagal. Karena apa? Karena kita melanggar klausula di dalam kontrak. Nah, oleh karena itu sobat-sobat semua, yang perlu dipahami ketika kita melihat kontrak bukan hanya masalah nilai, bukan hanya masalah nominal, bukan hanya masalah hadiah, tapi ini masalah hak dan kewajiban kita maupun penyelenggara. Ketika kita berbicara hak, maka itu menjadi koridor bagi para pihak untuk mengikutinya tanpa terkecuali. Nah, ketika berbicara kontrak ini sendiri, sobat-sobat semua, kita harus lihat pertama, posisi kita. Apa posisi kita di dalam kontrak tersebut? Kedua, kita lihat hak kita apa. Apa yang bisa kita tuntut ke penyelenggara ataupun ke pihak yang menjadi counterpart kita. Ketiga, kewajiban kita apa. Nah, masalah kewajiban ini nih harus clear. Terkadang ada hal-hal ambigu, makanya ketika sebelum signing kontrak, itu harus diperjelas. Nah, yang keempat, waktu efektif. Kita sering merasa bahwa, oh sudah tanda tangan kontrak, langsung berlaku. Enggak. Karena bisa jadi di dalam kontrak itu ada klausul atau pasal menyatakan tanggal efektif. Kita tanda tangan hari ini, misalnya di 1 Juli. Ternyata di dalam kontrak itu berlaku di 31 Agustus. Apakah boleh? Boleh. Makanya kita harus lihat betul-betul. Nah, hal yang paling krusial itu masalah nilai. Nah, masalah nilai ini masalah termin, pembayaran, masalah apa namanya capaian yang harus dipenuhi ketika untuk mendapatkan pembayaran suatu. Nah, ini semua ada di dalam kontrak. Ketika kita melihat kontrak, lagi-lagi saya sampaikan tidak hanya melihat nilainya saja. Nah, selanjutnya saya diskusi sama teman-teman gamers ya, teman-teman players. Benar nggak sih ketika gua mendapat kontrak itu hidup gue nyaman? Belum tentu. Kenapa? Karena di dalam kontrak sendiri itu kita menyerahkan diri kita ke pihak terkait gitu ya, ketika berkontrak untuk dibatasi kewenangannya, dibatasi hak-haknya, dibatasi apa namanya tempat area bermainnya. Karena apa? Karena tentunya ketika kita kontrak itu si pemberi kontrak mau kita dedicated ke diri mereka gitu. Makanya gue ingin menyampaikan tips ya kepada sobat Notosik semua bagi para players ketika kita berhadapan dengan kontrak, hal yang pertama yang harus lu lakukan adalah baca. Baca tidak hanya sekelebat doang, tapi baca dipahami isinya. Udah baca nih, ada 100 halaman lu baca. Nah, yang kedua, tanya. Tanya ini bukan berarti lu bego, bukan. Ini berarti lu memahami bahwa ada kepentingan diri lu di dalam kontrak tersebut yang harus dipastikan. Tentu dong, kita kan nggak mau nih. Kita mau digantungin kan nggak mau. Dan jangan sampai berasumsi. Nah, salah, salah. Kalau lu merasa bahwa, wah lu gue berasumsi kayak seperti kayak gini deh. Nggak. Itu ya. Baca, tanya. Yang ketiga, nego. Mas, boleh nego? Boleh. Karena di dalam kontrak sendiri itu ada namanya asas konsensualisme. Semuanya harus berdasarkan konsensus, berdasarkan kesepakatan. Ketika kita tidak sepakat, maka tidak terjadilah perikatan dalam kontrak itu. Makanya teman-teman semua, sobat semua, jangan merasa bahwa eh, ketika kita dihadapkan dengan satu kontrak, langsung ke halaman akhir melihat nilai. Enggak. Baca semuanya, tanya isinya, lalu nego. Bisa jadi hak lu 5, kewajiban lu 20.
Misalnya dapat nilai 20 biayanya gitu ya, gajinya misalnya. Tapi merasa, wah udah banyak banget. Tapi ingat men, kewajiban lu 20. Beda dengan orang yang kewajibannya satu, tapi digaji 10. Besaran mana? Ya besaran yang orang yang kedua. Makanya itu, besar tidaknya gaji, besar tidaknya hadiah, kompensasi, dilihat dari tanggung jawab. Makanya itu, nego. Kalau lu ngerasa bahwa sudah banyak nih ya, kewajibannya banyak, terus batasan-batasannya banyak, restriksinya banyak, silakan nego. Kalau nggak masuk angkanya, tinggalin. Karena apa? Ketika teman-teman semua, sobat semua sudah terikat kontrak, sudah signing, maka berlakulah asas Pacta Sunt Servanda. Berlakunya ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, di mana bagi siapapun yang mengingatkan diri dalam kontrak, maka itu berlaku undang-undang bagi para pihak. Teman-teman bisa dituntut, teman-teman bisa ditagih atas segala prestasi-prestasi yang disepakati dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, sobat notaksik semua, ini masalah gampang kayaknya. Cuma ini tergantung mindset sobat semua. Apakah sobat-sobat semua mau menjadi pemain yang mediocre atau menjadi top player? Karena top player pasti dia memiliki tujuan yang jelas ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, salah satu tips ya, satu, jangan asal tanda tangan. Dua, minta bantuan hukum. Misalnya nih, ke lawyer, anggap sebagai investasi. Dan ketiga, hati-hati dalam melaksanakan kontrak itu. Itu sih kalau menurut gue ya, terkait perjanjian kontrak. Ingat, satu pepatah nih gue baca, bakat membuat lu naik ke panggung, tapi pengetahuan kontrak membuat lu bertahan di dunia ini. Maka selamat bagi teman-teman player semua. See you to the next level. See you on top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.